Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kemantran kelas 2. Berjumpa lagi dengan Pak Guru di pembelajaran daring di hari kedua hari Selasa, yaitu tema 6, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Untuk pembelajaran keempat, 5, dan 6 untuk hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pak Guru sampaikan di hari Selasa biar anak-anak bisa menonton videonya lebih lama ya. Kalaupun kurang jelas nanti bisa diputar kembali videonya. Pendalaman materi tema 6, subtema 4 yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, yaitu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, anak-anak mudah dalam mengingat, mudah dalam menghafal, mudah dalam menyimak video pembelajaran dari Pak Guru, dan dimudahkan biar anak-anak bisa paham. Dan nanti kalau ada soal, anak-anak bisa mengerjakan dengan mudah tanpa kesulitan. Tema 6, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia, KD-nya 3.7 dan 4.7, yaitu menyusun kalimat tanya dari teks. Bagian kedua ya. Kalimat tanya menggunakan kata tanya di awalnya. Ingat kembali, kalimat tanya itu menggunakan kata tanya di awal kalimat. Ya, misalnya, untuk mengetahui informasi suatu benda, kamu dapat bertanya menggunakan kata tanya apa. Ya. Kalimat tanya juga diakhiri oleh tanda tanya. Ya, ingat kembali tanda tanya seperti ini ya. Kalau jika membuat kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Ini ya harus diingat-ingat. Anak-anak bisa dilihat pada halaman 171 ya. Seperti biasa untuk pembelajaran keempat, kelima, dan 6 itu lebih banyak untuk KI 4-nya ya. Untuk prakteknya. Ini harusnya praktek ya. Membuat atau bercakap-cakap, membuat sebuah kalimat. Langsung praktek ya. Nanti satu anak dengan satu anak yang lain bertanya. Ya. Langsung dipraktekkan. Ya, kalau tadi di pembelajaran 1, 2, 3 itu membuat kalimat ya. Anak-anak disuruh membuat kalimat 5 kalimat atau 3 kalimat. Kalau ini harusnya langsung praktek ya, anak-anak maju langsung bertanya. Nah, langsung bertanya itu sudah langsung mulai praktek ya. Kemudian masuk ke muatan SPDP KD 3.4 dan 4.4, mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat sebuah karya. Ya. Kertas dapat dibuat karya hiasan menggunakan teknik quilling. Apa sih quilling? Quilling merupakan seni menggulung kertas yang dibuat menyerupai hewan ataupun tumbuhan. Nah, ini juga pada halaman 172 anak-anak bisa dilihat ya. Bisa nanti praktek ya. Kertas digulung-gulung ya, bisa dibentuk bunga ataupun bisa dibentuk juga hewan-hewanan ya. Itu teknik menggulung itu namanya quilling ya. Jadi quilling itu teknik menggulung, digulung-gulung-gulung, dikumpulkan jadi satu, bisa menjadi sebuah bunga, bisa juga dibuat seperti binatang-binatang ya. Tapi yang gampangnya bunga seperti ini digulung-gulung ya. Nanti dikumpulkan jadi satu ya, diikat atau dilem ya. Ini contohnya seperti ini digulung-gulung ya. Nanti dikumpulkan jadi satu nih. Jadi sebuah seperti bunga ya.
Ini juga praktek. Ya, anak-anak bisa dilihat di halaman 172. Ya. Cara membuatnya ada di halaman 172. Anak-anak tinggal baca. Ya. Yang mau dipraktekkan ya silakan, yang tidak ya nggak apa-apa. Ya. Di situ langkah-langkahnya ada 7. Yang pertama buat kelompok, boleh sama ayah atau ibu atau kakak, adik ya. Kemudian menggulung kertas atau kuiling ya ke dalam penggaris lingkaran. Ya, membentuk lingkaran ya. Lihat gambar A di situ ada, tinggal anak-anak baca. Ambillah gulungan dari lingkaran, beri lem dan bentuk gulungan hingga menyerupai seperti di pada gambar B. Nah, setelah digulung dilem. Bentuklah gulungan kedua menjadi kelopak bunga. Itu kalau mau membentuk sebuah bunga seperti ini nih. Ini gulungan ya, satu. Ya, tempel. Jadi seperti bunga bentuknya ya. Ya. Nanti anak-anak bisa praktekkan sendiri di rumah ya. Boleh sama ayah atau ibu atau kakak sama adik. Silakan. Nanti Pak Guru tuh pengennya praktek langsung ya. Ya bersama-sama anak-anak bisa ya. Moga-moga nanti habis PTS kalau bisa berangkat lah, minimal 1 minggu bisa berangkat 3 kali. Biar Pak Guru ambil nilai prakteknya. Untuk hari Rabu dan Kamis, Pak Guru manfaatkan untuk mupel bahasa Jawa dan bahasa Inggris yang mungkin penjelasannya yang agak susah ya, harus dijelaskan secara langsung praktek juga ya untuk bahasa Jawa, bahasa Inggris. Dan juga kemarin di luar rencana ya Pak Asir juga mengisi untuk praktek senam ya. Tuh, nah jadi nanti waktunya fleksibel wis kalau untuk Pak Guru waktunya fleksibel ya. Yang penting untuk Rabu Kamis sementara itu untuk bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Nanti kalau sudah ada tambahan hari untuk berangkat, nanti bisa digunakan untuk praktek temanya. Ya, biar nanti minimal satu KT itu ada 1 nilai, wis cukup 1 saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, nanti Pak Guru juga repot merekap nilainya ya. Jadi yang penting 1 cukup karena nanti di aplikasi juga untuk nilai praktek jika ada nilai 3 praktek 90, 80, 85. Yang nanti diambil cuma 1 yang 90. Nilai tertinggi atau nilai maksimal ya. Nanti Pak Guru insya Allah tak ambil 1 praktek saja. Satu dalam tiap KD. Pak Guru ambil untuk penilaiannya 1 saja. Kemudian masuk ke muatan matematika KD 3.6 dan 4.6 ya, membandingkan berat 2 kelompok benda bagian pertama ya. Untuk membandingkan berat 2 kelompok benda, kita perlu menjumlahkan berat benda pada masing-masing kelompok terlebih dahulu. Ya, pertama kita jumlahkan. Ya. Selanjutnya, kita samakan satuan berat yang digunakan. Nah, satuannya disamakan. Atau jika belum sama, ini harusnya disamakan dulu. Baru dijumlah, biar penjumlahannya enak, gampang ya. Kalau dijumlah dulu biasanya salah. Kalau satuannya belum sama. Ini kalau satuannya sudah sama bisa langsung dijumlahkan ya. Nanti setelah dijumlahkan baru dirubah satuannya dengan satuan yang ditanyakan. Tapi kalau belum sama antara satuan yang benda yang pertama dengan yang kedua harus disatukan dulu. Baru nanti dijumlah. Setelah dijumlah dilihat satuannya diinginkan yang mana ya. Perhatikan contoh berikut. Ya. Contoh yang A, ini yang gambar A ini ada 20 Hg ya. Buah tuku ada 2. Nah, berarti berat tuku pada kelompok A berarti 20 Hg ditambah 20 Hg. Karena ini satuannya sudah sama, langsung dijumlahkan tidak apa-apa. Ya, 20 tambah 20, 2 tambah 2, 4, 40 Hg. 40 Hg itu berapa kilo? Naik ke atas 1, berarti nolnya hilang 1. Jadi 4
kilo. Sedangkan gambar kelompok yang B ini itu 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Nah, berat duku pada kelompok B itu 1 kilo ditambah 1 kilo ditambah 1 kilo. Karena ini satuannya sudah sama semua 1 kilo, maka sama dengan 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 kilo. Nah, sedangkan yang ditanyakan sudah sama kilo, berarti nggak usah dijadikan kilo lagi, karena ini sudah sama, beda dengan ini. Kalau yang ini karena masih Hg, jadi harus dijadikan KG. 40 Hg sama dengan 4 Kg. Jadi, duku pada kelompok A lebih berat dari duku kelompok B. Kelompok A 4 kilo, sedangkan kelompok B itu 3 kilo. Meskipun ini bungkusnya cuma 2, dan ini bungkusnya cuma 3, ini ada 3, tetapi lebih berat yang ini. Ya, karena ini di jumlah 4 kilo, sedangkan yang B cuma 3 kilo. Nah, sekarang anak-anak bisa dilihat halaman 173 dan 174. Di situ ada ayo berlatih. Anak-anak jumlahkan yang ada di nomor 1. Contoh yang nomor 1, gambar yang pertama 1000 gram dan 1000 gram. Itu nanti totalnya 2000 gram. Gambar yang kedua 250 gram ditambah 250 gram 500 gram. Ditambah 250 gram lagi 750 gram. Berarti yang garis itu titik-titiknya gambar yang A dengan yang B. Berarti gambar A lebih berat dari gambar B. Paham ya? Iya. Oke. Nanti halaman 173 dan 174 bisa dikerjakan. Soal nomor 2 itu yang contoh soal nomor 2-nya. Berarti yang gambar A 500-nya ada 4, 500 gram. Berarti ada 4, berarti berapa? 2000 gram. 2000 gram sama dengan 2 kilo. Nah, gambar yang B-nya 1000 gram ada 5, berarti 5000 gram. 5000 gram berarti ada 5 kilo. Berarti gambar A lebih ringan dari gambar B. Seperti itu ya. Terus nomor 3-nya dilihat. Nomor 3-nya itu ada 3 kilo 3 kantong. Berarti 3 kali 3 9. Berarti 9 kilogram. Gambar B-nya 4000 gram ditambah 4000 gram. 4000 gram ditambah 4000 gram sama dengan 8000 gram. Sama dengan 8 kilo. 9 kilo lebih berat dari 8 kilo. Tuh, bisa ya? Gampang ya? Gampang. Ya. Nanti ada video soal pembahasan ada sendiri ya. Silakan dikerjakan. Ayo berlatih halaman 173, 174 ya. Sekarang masuk ke pembelajaran kelima, muatan bahasa Indonesia KT 3.7 dan 4.7. Menjelaskan perbedaan kata tanya, mengapa dan bagaimana. Perbedaan kata tanya, mengapa dan bagaimana. Nah, sedangkan kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses. Perhatikan contoh berikut. Kata tanya mengapa. Ini pertanyaannya. Mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Mengapa? Nah, jawabannya karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Ini mengapa? Ya. Sedangkan kata tanya bagaimana, contohnya lihat, bagaimana cara merawat tanaman yang benar. Berarti kan bagaimana, berarti kan menanyakan prosesnya. Jawabannya, kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk, dan merapikan dedaunannya. Nah, perbedaannya di situ ya. Kalau mengapa, itu mengapa itu berarti apa? Istilahnya
Mengapa itu berarti menanyakan kenapa. Ya, kalau bagaimana itu berarti sebuah prosesnya. Bagaimana cara merawat tanaman yang benar. Berarti caranya. Nah, kalau mengapa itu mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam. Nah, itu. Kalau tidak dicabut bagaimana? Akan menghambat pertumbuhan tanaman yang lain. Nah, kalau bagaimana itu prosesnya, caranya. Ya, bagaimana cara merawat tanaman yang benar. Nah, caranya bagaimana? Kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk, merapikan daun-daunan yang sudah mati, atau daun-daunan yang kena hama dipotong ya, dimatikan biar tidak merambat ya. Nah, sekarang coba anak-anak dibuka halaman 175. Di situ ada latihan soal. Ayo berlatih. Disuruh melengkapi dengan kata tanya yang tepat. Titik-titik serangga tertarik kepada bunga yang berwarna. Nah, berarti apa? Mengapa? Mengapa serangga lebih tertarik kepada bunga yang berwarna? Titik-titik cara merawat kaktus. Berarti bagaimana cara merawat kaktus? Yang C. Cara memperbanyak. Nah, cara berarti bagaimana cara memperbanyak tanaman pisang dan tebu. Nah, terus kita perlu menyiram tanaman dengan rutin. Nah, berarti mengapa kita perlu menyiram tanaman dengan rutin? Biar tanamannya tidak mati. Seperti itu ya. Paham ya anak-anak? Ya. Yang nomor 2, coba dilihat ya. Buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana sesuai jawaban yang tersedia. Dilihat halaman 175. Nah, pertanyaannya titik-titik. Jawabannya karena tanaman juga membutuhkan air untuk pertumbuhan. Nah, berarti mengapa kita harus menyiram tanaman? Karena tanaman juga membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Nah, jawabannya yang B, cara menanam tanaman dalam pot. Nah, pertanyaannya berarti pertanyaannya ya, bagaimana cara menanam tanaman di dalam pot? Nah, bisa ya? Gampang. Yang C. Yang C jawabannya karena mawar memiliki duri pada batangnya. Berarti mengapa bunga mawar memiliki duri pada batangnya? Jadi, atau mengapa kita harus berhati-hati saat memegang bunga mawar? Mengapa kita harus berhati-hati saat memegang bunga mawar? Karena mawar memiliki duri pada batangnya. Jadi kita harus hati-hati saat memegangnya. Kemudian soal yang nomor 3. Susunlah daftar pertanyaan dengan kata tanya mengapa dan bagaimana tentang cara menanam tanaman kacang hijau di buku tugasmu. Nah, ini berarti di buku tugas. Ya. Kamu membuat pertanyaan dengan kata tanya mengapa dan kata tanya bagaimana cara menanam tanaman kacang hijau di buku tugasmu. Ya. Kamu buat ya. Mengapa? Nah, bagaimana? Ya nanti ya minimal 3 wis ya, nggak usah banyak-banyak. Atau 4, 2 ya. Cara menanam tanaman kacang hijau. Kayaknya belum pernah praktek ya. Tahun lalu itu udah praktek menanam kacang hijau, yaitu dari kacang hijau ditanam ke dalam gelas ya, pakai kapas sampai tumbuh jadi kecambah ya. Tahun lalu udah praktek, tahun ini nggak bisa praktek ya, karena berangkatnya aja seminggu baru 1 kali ya. Oke, lanjut ya. Sekarang masuk ke pembelajaran kelima.
muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 menjelaskan tata tertib sekolah. Ya. Tata tertib sekolah merupakan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Ini sudah ya, Pak Guru ulang kembali ya. Berikut contoh tata tertib yang ada di sekolah. Nah, ini juga penilaiannya penilaian praktek ya. Nanti anak-anak disuruh nulis ya. Anak-anak bisa lihat di halaman 176 ada di situ ya. Nanti bisa dibaca. Yang pertama, siswa memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Ya, kalau pakainya merah putih ya merah putih, pakai batik batik. Ya, jangan nyeleneh ya. 2, datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Nah, ini sudah ya, Pak Guru ulang kembali ya. 3, setiap hari Senin siswa wajib mengikuti upacara bendera. Ini ya, sudah sering diworo-woro. Kalau Senin ya pakai topi dasi ya. Kalau upacara. 4, semua warga sekolah wajib memelihara dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Ini juga sudah ya. Pak Guru hanya mengingatkan kembali anak-anak nanti yang belum paham bisa dibaca ya di halaman 176 itu ada ya 176. Nah, keterampilan kinerja praktik ya. Ini harusnya praktek ya. Membuat sebuah kelompok, carilah tata tertib yang tertulis ada di sekolah kalian, tuliskan tata tertib yang mana saja yang telah kalian laksanakan. Nanti disuruh menulis yang sudah dilaksanakan yang mana saja. Tuliskan manfaatnya ya, nanti manfaatnya untuk apa? Ini enggak usah wis. Ya nanti aja. Ya, kalau berangkat nanti Pak Guru suruh nulis peraturan yang mana saja yang sudah dilaksanakan dan manfaatnya apa saja ini ya. Oke, sekarang lanjut ke pembelajaran berikutnya. Masih di PPKN KD 3.2 dan 4.2 yaitu mempelajari manfaat aturan di sekolah. Pada pembelajaran ke-6 anak-anak belajar tentang mempelajari manfaat aturan di sekolah. Adanya aturan membuat semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar ya. Bukan malah untuk menghambat ya. Manfaat yang didapatkan dengan adanya aturan adalah hidup kita menjadi disiplin ya, lebih teratur. Iya, lebih disiplin, lebih teratur. Nah, akibat-akibatnya juga banyak untuk siswa sendiri ya. Nanti akibatnya apa saja ya. Juga ada bagi anak. Nah, sekarang pembelajaran ke-6 muatan bahasa Indonesia KT 3.7 dan 4.7 menulis percakapan menggunakan kalimat tanya. Ya. Kalimat tanya dapat digunakan dalam sebuah percakapan. Ya. Untuk membuatnya, kamu perlu menentukan tema terlebih dahulu. Setelah itu, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ingat, kata tanya memiliki fungsinya masing-masing ya, yang di pembelajaran sebelumnya sudah Pak Guru jelaskan ya. Apa, di mana itu ada fungsinya masing-masing sendiri-sendiri ya. Apa, siapa, bagaimana, mengapa, yaitu mempunyai fungsi masing-masing. Nah, sekarang coba anak-anak buka halaman 178. Di situ ada ayo berlatih. Nah, tugas anak-anak disuruh melengkapi percakapan. Ya, ada percakapan Lani dan Pak Tani. Itu anak-anak tinggal melengkapi yang nomor 1. Nah, kemudian yang nomor 2-nya, perhatikan gambar di sampingnya. Nah, buatlah kelompok dengan ayah atau ibu, kakak atau adik, ya. Susunlah percakapan sesuai gambar tersebut. Setelah itu bacakan hasil percakapan ini nanti untuk kalau berangkat, ya. Silakan dibuat untuk teks percakapannya bisa sama ayah, sama ibu, sama adik ataupun sama kakak. Contoh ayah ngomong apa, nanti kamu jawab apa ya. Teks percakapan tentang gambar-gambarnya situ sedang apa sih?
Oh, sedang memotong tanaman, ya. Sedang memangkas tanaman-tanamannya, tumbuhannya sudah tidak beraturan, ya, merapikan biar tumbuhannya bagus rapi, ya. Itu ya, di halaman 178 jelas ya. Sekarang lanjut ke berikutnya. Sekarang masuk ke muatan matematika KD 3.6 dan 4.6, yaitu membandingkan berat benda, ya, membandingkan berat dua kelompok benda bagian yang kedua. Nah, untuk membandingkan berat dua kelompok benda yang berbeda, kita perlu menjumlahkan terlebih dahulu berat benda yang sekelompok. Kita juga perlu menyamakan satuan berat yang digunakan. Jika satuannya belum sama, bisa disamakan dulu satuannya. Oke. Ini hanya Pak Guru mengingat kembali ya, bagian keduanya tadi sudah disampaikan pada tadi pembelajaran keempatnya. Ya, untuk membandingkan berat benda dua kelompok yang itu harus disamakan dulu jika belum sama. Kemudian baru dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, kita samakan satuannya. Sekarang anak-anak lihat pada halaman 180 sampai halaman 182 itu ada latihan soal. Silakan anak-anak bisa dikerjakan latihan soalnya. Ya, bagi yang belum paham bisa diputar videonya atau nanti hari Rabu insya Allah Pak Guru bimbing satu-satu biar yang belum paham bisa dipahamkan. Atau nunggu saja wis kalau seumpamanya ada tambahan hari ya, tidak hanya Rabu dan Kamis. Ya, semoga bisa nanti paling tidak minimal 1 minggu 3 kali ya biar bisa berangkat. Ya, sebenarnya ini kita lewat video saja sebenarnya itu sudah bisa ya. Ya, tapi kan kendalanya mungkin banyak yang mengalami kendala sinyal apa ya. Ya. Nanti anak-anak kerjakan latihan soalnya untuk sama Pak Guru santai saja ya. Yang penting kalau Pak Guru sudah WA disuruh dikumpulkan harus dikumpulkan ya. Karena Pak Guru tidak bisa menentukan waktunya harus ini harus ini. Enggak, belum bisa ya. Karena Pak Guru juga sibuk ya. Masih banyak kerjaan ya. Itu juga kerjaannya tentang sekolah juga ya. Itu karena tugas tambahnya Pak Guru seperti itu ya. Jadi anak-anak silakan nanti kerjakan. Kalau ada tugas dikerjakan, kerjakan ya. Karena ini kan waktunya untuk 1 minggu ya, masih lama waktunya ya. Berarti dalam waktu 1 minggu, walaupun videonya cuma 2 kali ya, tetapi itu materinya untuk materi 1 minggu ya. Latihan soalnya juga untuk 1 minggu ya, gak usah khawatir. Dan sudah dari tema 5 pun belum ada yang dikumpulkan ya tugasnya karena Pak Guru masih sibuk ya. Nanti insya Allah kalau sudah selesai urusannya terutama untuk kelas 6 ini ya yang mendekati ujian ya karena ada kelulusan juga nanti Pak Guru tambah lagi kesibukannya ya. Jadi anak-anak gak usah khawatir, pokoknya kalau ada tugas disuruh dikerjakan, dikerjakan. Nanti kalau memang tidak pakai linknya nanti bisa nanti ketemu secara langsung Pak Guru nilai-nilai ya. Kalau tugas mah Pak Guru gampang, penak ya. Kalau mengerjakannya Pak Guru kasih nilai ya, minimal 80 ya. Itu kalau mengerjakan benar salah kalau Pak Guru minimal 80. Pak Guru tidak akan mengasih nilai di bawah 80 ya. Karena nanti yang repot Pak Guru kalau nilai tesnya rendah, ya nilai tugasnya rendah, aduh, ya susah ngatur lah apa ya. Lanjut ya. Mungkin hanya ini yang bisa Pak Guru sampaikan ya. Kita terima kasih ya, semoga siswa bisa memahami dan bermanfaat untuk siswa dan mungkin orang tua juga yang mendengarkan juga bisa menambah ilmu ya. Mungkin zaman dulu SD dengan SD sekarang materinya sudah berbeda ya, lebih susahan sekarang. Jadi makanya saya selalu bilang ke anak-anak ya, anak-anak belajar yang lebih
semangat ya, karena anak-anak juga nanti besok akan jadi orang tua. Ya, nanti kalau ya sudah punya anak, anaknya sekolah, minta diajarin juga nanti harus bisa ketika menjadi seorang tua ya. Karena itu akan berlaku ya, muter ya, dulu jadi anak, sekarang jadi orang tua. Itu sudah hukum ya, hukum alam ya. Jadi pesan Pak Guru sama anak-anak ya, meskipun kondisinya sedang pandemi seperti ini ya, tetap jaga kesehatan ya, yang sakit semoga biar cepat sembuh ya, dan tetap semangat belajarnya meskipun hanya lewat video YouTube ya. Pesan Pak Guru, nggak usah mainan-mainan game online lah ya, karena game online itu merusak saraf anak-anak ya, apalagi TikTokan ya. TikTokan kalau sudah kecanduannya udah TikTokers ya. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan ya, semoga siswa bisa memahami dan bermanfaat. Pak Guru akhiri untuk hari ini. Sebelumnya kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pak Guru cukup sekian. Nasru minna wa wafatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.